Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Selamat sore, saudara-saudari. Perlu diketahui bahwa penanganan dan pemulasaraan jenazah COVID-19 di Indonesia sudah dilakukan sesuai dengan protokol yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan World Health Organization atau WHO dan didukung oleh pemuka agama, terutama oleh Majelis Ulama Indonesia. Tujuannya adalah memastikan agar jenazah tersebut aman dan tidak menularkan virus COVID-19. Hingga saat ini, penularan COVID-19 adalah melalui droplets dan aerosol, vomites, kontak erat dengan pasien positif, dan resiko ini juga terdapat pada jenazah COVID-19. Terutama apabila keluarnya cairan atau aerosol dari saluran pernafasan dan paru atau percikan lain yang keluar dari jenazah. Masyarakat tetap harus paham, kasus penularan virus COVID-19 bisa saja melalui jenazah apabila tidak ditangani dengan baik dan tidak sesuai protokol COVID-19. Perlu diketahui bersama bahwa menurut pedoman terbaru Kemenkes dari Republik Indonesia, berikut ini adalah kriteria jenazah pasien. Yang pertama, jenazah suspek dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil swab. Kedua, jenazah pasien dari dalam rumah sakit yang telah ditentukan sebagai kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Dan yang ketiga, jenazah dari luar rumah sakit dengan riwayat yang memenuhi kriteria probable atau konfirmasi COVID-19. Hal ini termasuk pasien DOA atau Death on Arrival, rujukan dari rumah sakit lain. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau agar masyarakat mengikuti protokol penanganan jenazah COVID-19 dan pasien meninggal akibat penyakit infeksi lainnya. Jangan melakukan aksi penolakan terhadap pemakaman jenazah penderita COVID-19, apalagi sampai membuat kerumunan orang di jalan. Bukan jenazah yang nantinya akan menjadi sumber penularan, namun kerumunan inilah yang justru berpotensi menjadi tempat penyebaran virus COVID-19. Untuk keluarga COVID-19 yang meninggal dunia, serahkan penanganan kepada petugas. Percayalah mereka sudah terlatih dan sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri yang direkomendasikan oleh Kemenkes. Untuk menghindari kerumunan, disarankan agar keluarga yang hendak melayat tidak lebih dari 30 orang. Pertimbangan ini adalah untuk mencegah penyebaran antar pelayat dan sekali lagi, bukan jenazah yang telah dipersiapkan oleh petugas kesehatan yang dapat menularkan, tapi kerumunan yang dapat menjadi resiko sumber penularan baru. Setelah diberangkatkan dari rumah sakit, jenazah hendaknya langsung menuju lokasi penguburan atau krematorium untuk dimakamkan atau dikremasi. Sangat tidak dianjurkan untuk disemayamkan lagi baik di rumah atau di tempat ibadah lainnya. Sesuai dengan aturan-aturan yang telah diuraikan di atas tadi, jelas bahwa hukum di Indonesia mengatur mengenai penolakan pemakaman jenazah COVID-19. Barang siapa yang menolak pemakaman jenazah pasien COVID-19 sehingga merintangi dan atau mempersulit proses pemakaman tersebut dapat dipidana. Untuk mewujudkan amanat dari isi aturan tersebut, pejabat atau aparat hukum yang memiliki kewenangan dalam menindak para penolak jenazah harus berani mengambil langkah yang tegas kepada para penolak jenazah tersebut. Protokol penanganan jenazah sudah diatur dalam Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 revisi kelima oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, persemayaman jenazah dalam waktu lama sangat tidak dianjurkan untuk mencegah penularan penyakit maupun penyebaran penyakit antar pelayat. Kedua, jenazah yang disemayamkan di ruang duka harus telah dilakukan tindakan desinfeksi dan dimasukkan ke dalam peti jenazah serta tidak dibuka kembali. Ketiga, untuk menghindari kerumunan yang berpotensi sulitnya melakukan physical distancing, disarankan, sekali lagi, agar keluarga yang hendak melayat tidak lebih dari 30 orang.
Pertimbangan ini untuk mencegah terjadinya penyebaran antar pelayat. Keempat, jenazah hendaknya disegerakan untuk dikubur atau dikremasi sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam. Kelima, setelah diberangkatkan dari rumah sakit, jenazah hendaknya langsung menuju lokasi penguburan atau krematorium untuk dimakamkan atau dikremasi. Sangat tidak dianjurkan untuk disemayamkan lagi di rumah atau tempat ibadah lainnya. Keenam, sedangkan pengantaran jenazah dari rumah sakit ke pemakaman harus memperhatikan dua hal, yakni transportasi jenazah dari rumah sakit ke tempat pemakaman dapat melalui darat menggunakan mobil jenazah. Kemudian jenazah yang akan ditransportasikan sudah menjalani prosedur desinfeksi dan telah dimasukkan ke dalam kantung jenazah atau dibungkus dengan plastik yang diikat rapat serta ditutup semua lubang-lubang tubuhnya. Kemudian selanjutnya nomor 7, beberapa ketentuan dalam pemakaman adalah sebagai berikut, yakni pemakaman jenazah harus dilakukan segera mungkin dengan melibatkan pihak rumah sakit dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Kemudian, pelayat yang menghadiri pemakaman tetap menjaga jarak sehingga jarak aman minimal 2 meter terpenuhi. Ketiga, penguburan dapat dilakukan di pemakaman umum. Keempat, penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur diperbolehkan pada kondisi darurat. Kemudian selanjutnya, pemakaman dapat dihadiri oleh keluarga dekat dengan tetap memperhatikan physical distancing dengan jarak minimal 2 meter maupun kewaspadaan standar setiap individu pelayat atau keluarga yang menunjukkan gejala COVID-19 tidak diperkenankan untuk hadir. Tetap ditegaskan bahwa martabat dan budaya dan agama jenazah dan keluarganya harus tetap dihormati dan dilindungi. Misalnya, bagi jenazah beragama Islam, tata cara memasukkan jenazah ke dalam peti mati dan tata cara menyolatkan jenazah dilakukan sesuai Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020. Nah, saudara-saudari, serahkan kepada para ahlinya dan kita akan aman dari ancaman penularan yang sesuai ilmu dan pengetahuan yang tepat. Patuhilah dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini. Semua untuk kesehatan kita bersama. Kita saling melindungi. Kami di sini turut berduka atas gugurnya para pejuang yang melawan COVID-19. Pasti Tuhan akan memberikan tempat terbaik bagi mereka. Semoga keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan tetap memastikan mereka aman, sehat, dan selamat dari ancaman penularan COVID-19. Bersama kita lawan COVID-19 untuk teruskan amanat mereka yang telah mendahului kita. Tetap sehat, tetap lawan COVID-19. Untuk semuanya, tetap semangat. Saya persilahkan Bapak Dr. Ahmad Yuryanto untuk menyampaikan laporan kinerja data hari ini. Terima kasih Dr. Raisa. Saudara-saudara, kita akan menyampaikan kembali beberapa hal terkait dengan penanggulangan COVID-19 yang kita laksanakan bersama-sama. Dalam waktu 2 hari ini, kami melakukan kegiatan sosialisasi tentang revisi kelima buku pedoman pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Dalam 2 kali kegiatan per hari, pagi dan siang, yang diikuti oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Rumah Sakit, Puskesmas, dan tenaga kesehatan serta pihak-pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan COVID-19 ini. Kami akan tetap melakukan sampai dengan minggu depan, sehingga diharapkan bahwa buku pedoman ini segera dipahami oleh pihak yang terkait, terutama dalam kaitan dengan fungsi respon di bidang kesehatan. Kita harapkan bahwa dengan pemahaman ini kemudian bisa sampaikan ke masyarakat, agar masyarakat bisa memahami juga tentang beberapa hal yang terkait dengan pedoman ini. Buku pedoman ini mengacu kepada pedoman global, sehingga memang diharapkan secara global terminologi
strategi, dan kemudian upaya-upaya strategis yang lainnya bisa seirama. Sehingga secara keseluruhan, maka pengelolaan pandemi ini secara global juga bisa kita laksanakan dengan satu irama yang sama, dengan satu bahasa yang sama. Kami menyadari bahwa beberapa istilah dirasakan baru, beberapa istilah masih belum dipahami. Saudara-saudara, buku pedoman ini adalah pedoman untuk tenaga kesehatan, untuk fasilitas kesehatan, untuk dinas kesehatan, dan untuk pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan COVID-19 di bidang kesehatan. Kami akan berusaha untuk memahaminya, dan setelah itu dinas kesehatan pun berusaha untuk memahaminya, kemudian menjadikan bahan untuk berkomunikasi dengan masyarakat semua. Oleh karena itu, kita harapkan bahwa ini akan menjadi lebih baik dalam menangkap strategi dalam menjalankan penanggulangan COVID-19 secara bersama-sama. Kita akan menjadi lebih mudah, lebih tersistematis, dan kemudian dengan kerangka bicara yang sama, mulai dari tingkat puskesmas, seterusnya sampai dengan tingkat Kementerian Kesehatan. Ini yang menjadi ketentuan yang kita gunakan di masa-masa yang akan datang. Saudara-saudara, kinerja data yang kami laporkan hari ini, jumlah spesimen yang telah kita periksa adalah sebanyak 29.176 spesimen. Sehingga total sekarang menjadi 1.175.462 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan konfirmasi positif sebanyak 1.462 orang, sehingga totalnya menjadi 83.130 orang. Kita sudah menggunakan pedoman yang terakhir, konfirmasi positif ini ada 2, yang simptomatis bergejala dan membutuhkan indikasi rawatan rumah sakit, ataupun yang asimptomatis atau tidak bergejala dan tidak membutuhkan layanan rumah sakit, tetapi mutlak harus melaksanakan isolasi secara mandiri. Kalau kita perhatikan distribusi sebaran kasus baru yang kita terima hari ini adalah Jawa Timur melaporkan 255 kasus baru dan sembuh sebanyak 387 orang. DKI Jakarta kasus baru 253 orang, sembuh 139 orang. Jawa Tengah melaporkan penambahan kasus 238 orang dan sembuh 340 orang. Kalimantan Selatan 101 kasus baru, 101 orang kasus baru dan 42 sembuh. Kemudian Bali 86 kasus baru dan 88 sembuh. Sumatera Utara 83 kasus baru dan 21 sembuh. Sulawesi Selatan 83 kasus baru dan 112 sembuh. Kemudian Sumatera Selatan 67 kasus baru dan 25 sembuh. Kalimantan Tengah 58 kasus baru dan 80 sembuh. Hari ini 18 provinsi melaporkan kasus baru di bawah 10 dan 6 provinsi melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali, diantaranya adalah Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudara, dengan kita mengacu pada revisi yang terakhir, yang kelima yang kita sosialisasikan sekarang, maka kriteria sembuh juga akan berubah. Hari ini dilaporkan sembuh sebanyak 1.489 orang, sehingga total sembuh menjadi 41.834 orang. Kasus meninggal 84 orang, sehingga total menjadi 3.957 orang. 464 kabupaten kota yang telah terdampak di 34 provinsi. Ini yang kita dapatkan pada hari ini, namun kita masih melakukan pemantauan pada kasus suspek sebanyak 46.493 orang. Saudara-saudara, dengan kemudian kita melihat kecenderungan kasus konfirmasi positif baru yang kita dapatkan, dari hasil tracing yang secara agresif dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dilakukan oleh Puskesmas, maka kita mendapatkan banyak kasus kontak erat.
dari kasus kontak erat inilah yang kemudian secara masif kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan testing dengan real-time PCR. Dan beberapa di antaranya kita ketemukan dengan status konfirmasi positif namun tidak menunjukkan gejala. Ini menjadi penting untuk kita pahami bahwa kasus-kasus inilah yang harus menjalankan isolasi dengan ketat. Karena kalau tidak, ini akan bisa menjadi sumber penularan yang baru. Dengan upaya tracing yang kita lakukan secara agresif, kita harapkan bahwa seluruh kasus-kasus konfirmasi, sekalipun tanpa gejala, bisa kita identifikasi. Karena kalau tidak teridentifikasi, maka ini menjadi sumber penularan di tengah masyarakat. Dan yang penting lagi adalah, mari bersama-sama kita kurangi resiko untuk tertular. Dengan cara, mari kita rubah kebiasaan-kebiasaan kita untuk menjadi aman dari COVID. Kebiasaan itu sudah selalu kami sampaikan dalam bentuk protokol kesehatan. Mari biasakan untuk menjaga jarak. Ini penting. Mari biasakan untuk menggunakan masker. Ini penting. Mari biasakan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau hand sanitizer. Saudara-saudara, cara inilah yang kemudian bisa kita pakai untuk memutus rantai penularan. Kita menjadi subjek dan sekaligus objek perubahan perilaku menuju ke adaptasi kebiasaan yang baru. Kita harus produktif tapi mempersyaratkan harus aman dari penularan COVID-19. Kita bisa melaksanakan ini dengan kebersamaan, tidak menyerah, terus-menerus. Kita bisa melakukan ini. Terima kasih, selamat sore.